Ini adalah seri Z10 terbaru dari iQOO yang cukup ramai dibahas nih, yaitu iQOO Z10R. Karena seperti biasa, iQOO tuh emang suka ngasih racikan HP yang menarik dengan harga yang bisa dibilang cukup terjangkau. Kebetulan gue cukup tertarik sama spek yang dikasih iQOO Z10R ini. Akhirnya gue memutuskan buat beli ya, dan gue udah jadiin HP ini sebagai daily driver kurang lebih selama seminggu. Dan kali ini gue pengen review sekaligus sharing pengalaman gue selama pakai si iQOO Z10R ini. Dimulai dari yang kelihatan dulu nih, yaitu bagian body. Secara tampilan gue cukup suka nih sama HP yang modelan simple kayak gini. Di bagian kameranya tuh nggak ada kamera-kamera gimmick gitu. Sekilas emang mirip banget sih sama bentuk kamera iPhone 17 base model. Cuman ada sentuhan manis di area flashnya yang disebut Aura Light. Selain jadi lampu flash, ini tuh juga bisa nyala ya ketika kita play musik atau kalau ada notifikasi masuk. Kalau dari warna sih sebenarnya gue lebih suka yang warna black ya ketimbang warna gold ini. Cuman kemarin ketika gue mau beli tuh warna blacknya kosong terus. Akhirnya terpaksa lah gue beli yang gold ini. Dan ternyata sih sebenarnya cukup oke juga. Kemudian kalau dari material, HP ini sih kayak HP entry pada umumnya sih. Pakai frame dan backdoor dari plastik dengan finishing doff gitu. Feel saat gue pegang udah cukup enak ya. Framenya udah cukup solid, plus nggak ada yang tajam gitu. Tombol-tombolnya juga udah enak kok, feel saat dipencet dia nggak yang mendem. Cuman di bagian backdoor dari yang gue lihat, ini tuh kayak gampang lecet gitu. Untungnya sih di paket pembelian, kita udah dapetin case gratis dan udah ada anti gores bawaan juga. Jadi begitu keluar dari box, kita tuh udah siap lah buat pakai HP ini. Kalau buat dimensi, ini emang cukup gede HP-nya. Cuman untungnya secara bobot dan ketebalan, HP ini nggak yang berat dan tebal banget kok. Masih cukup nyaman kalau dipegang dengan cukup lama. By the way, HP ini udah punya sertifikasi IP65 ya dan juga udah support NFC. Tapi yang perlu di-note juga, kalau di HP ini tuh udah nggak ada slot buat micro SD. Jadi pastiin kalian ngambil storage yang 256 aja sih kalau bisa, biar lebih lega pakainya. Kemudian kita ke bagian layar ya. HP ini punya ukuran 6,77 inch, pakai panel AMOLED dan resolusinya tuh Full HD+. Selama gue pakai buat layarnya sih no komplain ya. Dipakai buat nonton udah asik, warnanya punchy, terus buat scrolling-scrolling di home screen maupun sosmed juga asik karena udah 120 Hz. Brightness ketika dipakai siang hari pun masih cukup kelihatan. Terus kalau gue pakai buat ngetik di sini juga aman-aman aja sih. Jarang banget typo atau berasa delay. Paling yang kurang oke ketika kita pakai HP ini buat nonton, itu ada di kualitas speakernya nih. Gue berasa suaranya kasar gitu, kayak cempreng lah ketika kita pakai buat nonton. Terus sama satu lagi nih, ada di bagian vibration ketika ngetik. Di HP ini tuh vibrationnya masih kurang enak. Masih berasa kayak HP entry level lah. Jadi gue pribadi sih gue offin buat vibrationnya. Sisanya sih udah aman banget buat layarnya. Secara visual udah enak, terus touch responnya sendiri juga udah mantep. Buat fingerprint di layar juga ada ya, selama gue pakai juga jarang banget gagal. Terus buat always on display juga ada. Cuman always on display di HP ini cuma 5 detik aja, belum bisa yang always. Lanjut, sekarang kita ke bagian yang paling gue suka nih dari HP ini, yaitu ada di bagian performa dan juga bagian baterai. Buat gua di harga segini sih kombinasi dua ini mantep banget. Buat chipset, HP ini pakai Dimensity 7360 Turbo. Terus buat unit gua di sini sih gua pilih yang varian terendah ya, 8 GB RAM dan juga storage-nya 128 GB. Buat baterainya dia tuh berkapasitas 6500 mAh. Performa HP ini selama gue jadiin daily driver sih cukup menyenangkan. Gua nggak pernah ngerasa ada stuttering ketika scrolling di home screen atau saat pindah-pindah aplikasi. Dan dipakai buat multitasking ringan kayak 5 aplikasi sih itu masih aman. Kemudian buat sinyalnya, gue ngerasa sih di iQOO Z10R ini dia punya penangkapan sinyal yang bagus nih. Jadi ini nilai plus lah buat gue. Kemudian kalau dipakai buat main game di sini juga udah cukup enak kok. Di sini gue ada tes 3 game ya. Catatan aja ya, selama gue ngetes game di sini, gue tuh mainnya pakai WiFi di ruangan non AC, tapi mainnya tuh dekat kipas angin. Yang pertama itu ada PUBG Mobile. Buat PUBG Mobile di sini gue pakai settingan smooth 60 fps. Buat gameplaynya udah nyaman sih, dia tuh cukup lancar di 60 fps. Paling ada frame drop gitu pada saat awal turun dari pesawat. Buat touch responnya selama gue main udah aman, terus suhunya juga cukup aman, nggak yang panas-panas banget. Dan buat sensor gyronya juga nggak delay sama sekali. Kemudian di sini gue ada tes main Genshin Impact juga. Buat settingannya gue pakai di lowest 60 fps. Selama gue main sih di sini udah oke banget. FPS-nya tuh tergolong tinggi karena masih di atas 50 rata-rata FPS-nya. Dan buat suhu pun di sini gue nggak merasakan panas kok. Terakhir itu game yang paling sering gue mainin ya, yaitu Mobile Legends. Di game ini settingan tertinggi cuman kebuka sampai 90 fps aja. Dimana secara gameplay saat gue main rank, itu aman banget. FPS-nya di 90 fps rata.
Terus buat touch responnya selama gue mainin juga nggak ada masalah. Dan terakhir buat suhu itu aman banget lah dipakai buat main game ringan kayak Mobile Legends ini. Terus di HP ini juga ada fitur-fitur gaming juga ya. Kita bisa dengan gampang ngubah dari mode balance ke mode monster. Terus kita juga bisa setting touch sampling rate, ada fitur voice changer, bypass charging, dan lain-lain. Udah cukup oke lah buat fitur-fitur gamenya. Tapi dari yang gue baca sih buat fitur bypass charging di iQOO Z10R ini, itu tuh dia lebih ke slow charging. Karena waktu orang ngetes, itu tetap ada daya yang masuk ya, walaupun daya yang masuk itu terbilang kecil. Alhasil, baterai di HP ini tuh tetap nambah saat kita pakai fitur bypass chargingnya, dan suhu HP-nya juga lebih panas. Kalau gue pribadi sih nggak pernah pakai fitur bypass charging ini ya, karena gue juga nggak yang segila itu buat main game. Ditambah selama gue coba, daya tahan baterai HP ini tuh menurut gue udah cakep banget. Kalaupun emang baterai HP ini habis, gue sih lebih memilih buat istirahat dulu lah, sambil ngecas HP ini. Karena buat ngecas HP ini sendiri dengan charger 90 watt bawaannya, dari 5% ke 100% itu cuma butuh 50 menitan aja kok. Terus buat daya tahan baterainya sendiri sih kalau dipakai buat daily itu beneran awet kok. Nih contohnya pemakaian gua di sini ya, ada beberapa kali main buat Mobile Legends juga. Itu SOT-nya gua bisa dapetin hampir 9 jam. Kalau buat non gaming sih ini harusnya SOT-nya bisa tembus 10 jam lebih ya. Jadi overall buat di bagian performa dan baterai ya, menurut gua iQOO Z10R ini udah mantep banget lah. Emang performanya bukan yang paling kenceng, tapi dipakai buat daily atau gaming tuh udah stabil, daya tahan baterainya awet banget, plus buat ngecasnya sendiri udah termasuk cepet lah buat ngisi baterai 6500 mAh-nya. Oke, lanjut ya. Sekarang kita ke bagian kamera si iQOO Z10R ini nih. Dimana di bagian kamera ini cukup menarik ya. Kamera yang dipakai tuh sama dengan kamera yang ada di Vivo V60 Lite. Jadi harusnya kita bisa expect dapetin hasil yang cukup oke lah di bagian kameranya. Dan setelah gue pakai buat ambil-ambil foto, emang sih secara hasil si iQOO Z10R ini tergolong cakep hasilnya. Buat di pencahayaan terang secara ketajaman udah oke. Terus fitur HDR-nya juga ngebantu bikin area shadow dan highlight kelihatan lebih jelas. Paling yang kurang gue suka itu ada di saturasinya yang cukup tinggi. Jadi warnanya tuh lebih diboost lagi dari aslinya. Ya kalau ini sih selera aja, ada juga kok beberapa orang yang suka dengan tone warna kayak gini. Masuk ke low light, kamera ultrawide-nya berasa kurang sih di sini, detailnya udah sangat menurun lah. Kalau buat kamera utamanya ini masih sangat oke dipakai buat foto-foto. Paling yang jadi catatan kalau kalian ngambil foto di kondisi malam hari gitu, kalau bisa kalian tangannya yang stabil ya, karena di HP ini tuh nggak ada OIS-nya. Buat kamera selfie-nya juga asik nih. Paling yang jadi catatan itu ada di jarak pandangnya aja sih yang cukup sempit. Lanjut buat perekaman video, resolusi maksimal dari masing-masing kamera kalian bisa baca di sini ya. Buat hasil video di kondisi terang, ini kamera utamanya udah oke kok. Di sini gua ngerekam di 4K 30 fps ya dengan fitur stabilisasi aktif. Dan saat dipakai jalan itu udah cukup stabil. Terus di iQOO ternyata kita juga bisa pindah ke kamera depan nih saat lagi ngerekam. Tapi sayangnya kalau di resolusi 4K, kamera depannya tuh nggak bisa pakai fitur stabilisasi. Jadi kalau kalian mau dapetin footage yang lebih stabil dengan kamera selfie-nya, itu kalian bisa pakai resolusi 1080p ya, dan hasilnya di sini juga lebih nge-crop. Buat ultrawide-nya oke aja sih, bukan yang detail banget, tapi masih cukup oke lah kalau di kondisi terang kayak gini. Udah stabil juga kalau dipakai sambil jalan.
Masuk ke low light, kamera utamanya secara detail masih cukup dapet, tapi sayangnya kalau dipakai sambil jalan tuh udah nggak stabil lah. Terus noise-nya juga udah mulai bermunculan, begitupun dengan hasil kamera depannya. Kalau buat kamera low light-nya sih lebih baik dihindarin aja ya pada saat di kondisi low light kayak gini. Next, buat fitur-fitur di sini standar aja ya. Ada live photo, terus ada aura light juga. Di sini kita bisa setting-setting untuk warna flashnya atau level kecerahannya. Kemudian ada portrait mode dan juga beberapa yang bisa kalian baca aja di sini. Overall buat kamera si iQOO Z10R ini udah cukup oke sih. Terutama kalau kalian mau pakai buat foto-foto ya, itu hasilnya udah cakep kok. Paling yang jadi catatan ada di hasil perekamannya aja ketika di kondisi low light. Tapi buat di harga segini sih gue masih sangat bisa mewajarkan lah. Mengingat iQOO juga biasanya lebih ngejual performa ketimbang kamera. Terakhir kita ke bagian software. HP ini sayangnya waktu keluar dari box dia masih berjalan di Android 15 ya, dan juga masih berjalan di Vantage OS 15. Cuman harusnya sih di awal tahun nanti iQOO Z10R ini bakalan dapat update ke Origin OS, jadi kita bisa tunggulah sampai awal tahun nanti. Untuk janji update-nya sendiri, iQOO ngejanjiin HP ini bakalan dapat 2 kali update Android dan juga 4 tahun security patch update. Cukup disayangkan sih, HP ini cuma dapat 2 kali update Android aja ya, jadi nanti cuma mentok di Android 17. Kebetulan nih, gue tuh baru cobain Vantage OS di HP ini ya, dan buat pengalamannya sendiri sih, menurut gue itu biasa aja, nggak ada yang spesial. Awalnya gue kira bakalan mirip lah dengan Color OS-nya Oppo, karena kan mereka satu company. Tapi ternyata ini beda sih, di Vantage OS tuh cukup flat, mulai dari tampilan sampai ke animasinya. Cuman untungnya sih UI-nya tuh cukup ringan. Jadi kita pakai buat buka tutup aplikasi masih berasa responsif. Terus buat AI di sini yang sering gue pakai ada Gemini, Circle to Search, dan AI di galerinya kayak buat hapus objek itu hasilnya udah rapi kok. Terus untuk bugnya sendiri selama gue pakai di patch Oktober ini untungnya gue nggak merasakan ada bug apa-apa. Dan terkait iklan, di Vantage OS sih untungnya nggak ada iklannya selama gue pakai. Tapi kalau buat notifikasi-notifikasi dari aplikasi bawaan itu ada ya. Tapi tenang aja, itu kita tinggal nonaktifin aja notifikasi dari aplikasi bawaannya. Ya gue berharap sih untuk di bagian software HP ini bakalan jadi lebih menarik lah ketika udah dapetin Origin OS. Oke, kesimpulan buat si iQOO Z10R ya, gue udah pakai HP ini selama semingguan. Menurut gue HP ini rekomen sih, terutama kalau kalian nyari HP di budget 3 jutaan kecil ya, dan kalian tuh pengen banget dapetin performa yang stabil plus baterai yang awet. Karena dari pengalaman gue selama pakai HP ini sih dua hal itu yang masih jadi keunggulan telak di iQOO Z10R. Terus didukung juga sama layar yang cakep plus hasil kamera yang cukup asik ketika dipakai buat foto-foto. Satu-satunya hal yang kurang menyenangkan selama gue pakai iQOO Z10R sih ada di kualitas speakernya yang cukup kasar lah ketika gue pakai buat dengerin lagu atau nonton video. Mungkin itu bisa jadi alasan ya kenapa iQOO ngasih kita TWS gratis di pembelian iQOO Z10R ini. Kalau buat UI itu balik lagi ya ke selera. Mungkin ada dari kalian yang nggak masalah juga sama animasi-animasi di Vantage OS yang flat gitu. Yang penting mah lancar aja lah ketika dipakai buat buka tutup aplikasi. Plus yang penting nggak ada iklan. Oke, paling segitu aja sih review gua buat si iQOO Z10R ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis ya. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, boleh banget klik tombol like-nya ya. Dan kalau kalian mau tanya-tanya mengenai HP ini, itu boleh juga langsung ketik aja di kolom komen. Terakhir, kalau kalian pengen dapetin notifikasi tiap gua upload video baru, kalian boleh juga klik tombol subscribe dan nyalain tombol loncengnya. Oke, sekian aja video kali ini, semoga bermanfaat.